Hey bro, gua Fat dari Gadget Talk. Kali ini gua mau mereview smartphone yang udah jadi daily driver gua selama lebih dari 3 minggu. Dan ini adalah Vivo V15 Pro. Smartphone yang katanya cuma ngandelin pop-up kameranya doang. Well, gua kurang setuju sih sama statement itu. Karena setelah pengalaman gue pakai HP ini, ada beberapa kelebihan yang buat gue jatuh cinta ataupun betah pakai HP ini. Sebelum mulai reviewnya, jangan lupa buat klik tombol subscribe dulu biar nggak ketinggalan dapetin informasi, tips, tutorial, dan review seputar gadget. Gua suka banget sama desain HP ini karena layarnya tuh udah lega banget, nggak ada notch lagi, border kanan kiri tipis, dan bezel bawahnya itu udah kecil banget. Nah, kalau bagian belakang sih itu balik-balik ke selera ya, karena warna Vivo V15 Pro ini lumayan mencolok. Kalau menurut gua sih ini udah termasuk keren ya, tapi lebih keren Vivo V15 yang pakai warna biru yang lebih kalem. Walaupun gitu, bodi belakangnya ini jadi lebih elegan ya, karena fingerprintnya itu nggak ada di sini lagi, tapi udah pindah ke dalam layar. Tapi ya gini, gampang minyakan, jadi enaknya tuh dibersihin terus ya, ribet juga sih. Tapi untung aja Vivo ini udah ngasih case gratisan yang menurut gua ini keren banget. Gak mainstream lah dari yang biasanya. Sisi peletakan kameranya juga masih oke menurut gua. Tapi kalau dilihat dengan teliti, kameranya ini bakal ngasih efek berkilau kalau lagi kena cahaya. Penempatan tombolnya juga pas, gak ketinggian ataupun gak terlalu rendah. Ada juga smart button nih, yang sebenarnya gak terlalu guna karena kustomisasinya itu dikit banget. Coba aja kalau smart button ini bisa dikustomisasi lebih bebas, misalkan sekali klik langsung ke WhatsApp ataupun long press langsung ke Instagram, kan jadi lebih berguna kan. Di bagian bawah ada speaker grill, USB slot, dan 2 slot SIM card, sedangkan micro SD slotnya ada di sebelah kiri. Kalau di V15 audio jacknya ada di bawah, sedangkan di V15 Pro ada di atas. By the way, video V15 versus V15 Pro itu udah tayang di channel Gadget Talk. Kalau penasaran langsung aja tonton, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Untuk ukuran speaker terbilang lumayan ya untuk ukuran HP karena cuman mono bukan stereo. Gini nih hasil kualitas speakernya. Nah, layar V15 Pro ini gua suka banget. Berukuran 6,4 inch, Full HD+, 16,5:9 aspect ratio, dengan panel yang gua suka banget yaitu Super AMOLED. Jadi, warna hitam di HP ini tuh bener-bener pekat banget. Ditambah lagi dengan fitur Always On Display, jadi tambah gak repot kan buat sekedar cek jam atau cek notifikasi yang masuk. Fingerprintnya juga makin ngebut semenjak update terbaru. Lihat aja nih speednya. By the way, performa V15 Pro ini ngebut loh. SoC yang dipakai Snapdragon 675, GPU Adreno 612, RAM 6GB, dan storage 128GB. Skor Antutunya 178 ribuan. Emang sih ada HP yang lebih murah tapi kasih SoC yang lebih ngebut, misalkan Mi 8 ataupun Pocophone F1. Tapi menurut gua nih, Snapdragon 675 itu sebenarnya udah cukup banget untuk kebutuhan gua. Multitasking lancar, AOV mentok kanan, PUBG bisa smooth ultra. Makanya gue bilang performa V15 Pro ini udah lebih dari cukup. Tapi kalau kebutuhan Mas Bro dan Mbak Bro itu lebih ekstrim daripada gua, ya udah. Di belakang ada triple kamera nih. Kamera utamanya beresolusi 48MP f1.8. Lensa wide beresolusi 8MP f2.0, sedangkan lensa depth beresolusi 5MP. Tiga kamera ini punya fungsi yang berbeda-beda ya. Kalau kamera utama ya seperti biasa kalau kita mau moto di kondisi low light ataupun di kondisi cukup cahaya. Lensa wide itu untuk di kondisi yang sempit, jadi cakupannya itu lebih lebar. Nah, yang terakhir ini lensa depth. Jadi lensa depth ini dipadukan dengan kamera utama, jadi bisa buat foto itu dengan efek bokeh atau backgroundnya itu yang blur-blur gitu loh. Menurut gua hasilnya tuh bagus untuk budget 5 jutaan. Di low light juga gitu. Low lightnya masih layak banget untuk di-share di sosial media karena ada AI Super Night Mode, hasilnya jadi lebih minim noise. Daripada gua dibilang endorse mulu, jadi langsung aja lihat hasil fotonya. Tapi perlu diingat nih bro, setiap gua buat video review apa aja, gua nggak pernah edit foto-foto itu. Jadi kalian itu bisa menilai sendiri secara natural dan lebih objektif. Nah, hasilnya kayak gini nih.
Kalau untuk masalah selfie sih V15 Pro ini emang udah gak ada lawan ya. 32 megapiksel f2.0 ini udah mantep banget, ditambah lagi dengan pop-up kamera yang bikin HP ini tambah futuristik. Nah, hasilnya kayak gini nih. Untuk sensor sama aja ya kayak V15, lumayan lengkap dan gak ada NFC. Nah, selama penggunaan gua lebih dari 3 minggu, baterai life dari HP ini tuh sebenarnya lumayan badak ya. 3700 mAh itu udah cukup buat nemenin gua kerja dan gaming seharian. Dari pagi sampai malam sebelum tidur masih sisa sekitar 10-15%. Tapi sayangnya, screen on time yang kita dapat nggak bisa dicek. Jadi perkiraan gua aja nih, gua bisa dapat 6-7 jam screen on time. Ya, beginilah Vantage OS yang dipakai oleh Vivo. Gua merasa kayak lebih dibatasi ya oleh OS yang dibuat oleh Vivo ini. Iya sih, udah Android 9 Pie, tapi UI-nya kayak gini. Menurut gua sih boring, makanya gua langsung pindah ke HP Radeon Launcher dan jadi kayak gini. Tutorialnya bakal tayang di channel YouTube Gadget Talk, jadi jangan lupa buat klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan tutorialnya. Oke, balik lagi ke software. Selain UI yang ngebosenin, bloatware-nya banyak, itu pun ada beberapa yang nggak bisa di-uninstall. Dan kustomisasi pun berasa sedikit dikekang. Buat aktifin developer mode aja bakal nongol notifikasi merah yang ganggu banget kayak gini. Untung aja fitur-fiturnya banyak ya. Gua cuman mau jelasin fitur-fitur yang menurut gua itu penting aja. Mulai dari notification bar yang terpisah dari navigation bar jadi lebih terorganisir, GameCube biar gaming lebih asik tanpa gangguan, tema biar tampilan HP lebih keren, Smart Motion, Smart Split untuk menggunakan dua aplikasi sekaligus, One Handed biar lebih gampang digunakan dengan satu tangan, dan yang terakhir S Capture untuk screenshot dan screen record. Biar lebih afdol, gua bakal kasih kelebihan dan kekurangan dari Vivo V15 Pro ini. Kelebihannya, desainnya futuristik banget jadi nggak ketinggalan sampai 2 tahun ke depan, kamera depan dan belakang yang bagus, performa oke, layar Super AMOLED, baterai life badak, fingerprint display yang ngebut dan resmi. Nah, untuk kekurangannya masih pakai micro USB, nggak ada NFC, bodi belakang yang fingerprint magnet banget, UI software yang meh, dan banyak bloatware yang nggak bisa di-uninstall. Jadi gimana nih, worth it nggak sih ini buat dibeli? Jawabannya ya tergantung mas bro dan mbak bro. Soalnya ada sekelompok masyarakat yang nggak bisa terima banget nggak pakai Type-C ataupun nggak ada NFC. Pasti di endorse. Tenang bro, Gadget Talk tuh nggak pernah terima endorse yang mau bagus-bagusin produk yang jelek. Jadi misalkan produk itu bagus ya kami bilang bagus, kalau jelek ya tetap aja jelek. Oke, segitu aja video review untuk Vivo V15 Pro. Like kalau suka dengan video ini, komen aja kalau misalkan ada pertanyaan tentang Vivo V15 Pro, klik tombol subscribe untuk support channel ini biar lebih berkembang. Gua Farid, bye.